Tak habis-habisnya hamba merasakan kasih-Mu, Bapa, melalui Yesus Kristus dalam hidupku. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami dengan cara yang paling ajaib dan luar biasa. Pagi ini kami menikmati hadirat-Mu, bukan program gereja. Kami menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahwa kami bertumbuh, sampaikan firman-Mu, hingga kami mengerti makna hidup ini, sehingga kami tidak tersesat lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Saya mau pertama-tama menyapa jemaat di sini dulu. Udah lama gak bertemu. Nanti saya cerita sedikit, saya kemana saja, ngapain aja. Tapi saya juga mau menyapa yang ikut live streaming hari ini. Banyak sekali satelit kita yang ikut live streaming. Beda-beda, dicocokkan dengan ibadah mereka, jam mereka. Kalau kebetulan sama, mereka juga bisa ikut sama kita. Pak, pagi ini gereja GMS Satelit Selatan, Satelit Timur, Satelit Barat Surabaya juga ikut welcome home. Dan Satelit Tulungagung, Solo, Manado, dan ada satu satelit yang semua ini disayang, tapi ada satu satelit yang sekarang ini seperti saya belum pernah ke sana, tapi hati saya kangen sama mereka, ya. Itu saya mau sapa secara khusus GMS Jombang, kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Tulungagung, Jombang, apalagi yang di Jawa Timur, ingat ya, tidak ada daerah dalam rencana Allah. Di dalam rencana Tuhan tidak ada yang namanya ibu kota, kota madya, kota kabupaten. Semua di hati Tuhan adalah kota utama. Bertumbuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencapai segala potensimu di dalam Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh punya rencana besar atas setiap kehidupan jemaat kita. DNA kita sama. DNA kita adalah kebangunan rohani. Maka setiap kita pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kalau kita percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Kita baru turun dari gunung Bukit Doa. Kita adakan retret seluruh gembala Mawar Sharon seluruh Indonesia. 1 tahun sekali. Dan sebelumnya, berapa hari sebelumnya saya baru pulang dari Taiwan. Saya tinggal di Taiwan selama 1 bulan penuh kemarin. Sebenarnya untuk istirahat, ngambil cuti Sabat yang sudah tertunda sejak kali 7 tahun yang lalu. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa saya bisa istirahat sebentar. Dan saya menikmati sekali. Selain membawa keluarga saya ke sana, anak-anak saya sekolah bahasa, sekolah budaya. Jadi mereka sekolah selama beberapa minggu, summer school atau sekolah musim panas di sana. Saya betul-betul mengalami sesuatu dengan Tuhan. Indahnya kesederhanaan hidup ini. Saya baru di sana itu semakin menyadari karena dilepaskan sebentar dari kesibukan pelayanan yang sifatnya rutin. Saya saya semakin menyadari hidupku itu bahagia. Saya itu bahagia. Bukan karena saya punya segalanya. Bukan karena saya tidak punya masalah. Ketika saya memperhatikan kesederhanaan hidup di sana sehari-hari, saya antarkan anak saya sekolah, pulang sekolah saya yang jemput. Meskipun cuma pakai taksi gitu ya, terus menerus melulu. Saya menikmati indahnya kesederhanaan hidup. Bapak ibu saudara jangan pernah remehkan bisa jemput anak. Pulang pergi. Lalu saya bicara dengan sopir taksi. Di pasar malam, saya ngobrol-ngobrol dengan orang yang bikin es. Ini es yang aneh yang saya temukan di Taipei kemarin adalah lumpia, kayak lumpianya Semarang itu, tapi dalamnya ada es krimnya. Tapi enak sekali, nggak sangka. Ternyata lumpia campur es krim, mohon dicoba. Ternyata enak sekali. Ngobrol-ngobrol sama tantenya. Dan ngobrol-ngobrol sama yang tempat tinggal kami, di tempatnya reception situ. Ngobrol-ngobrol dengan orangnya. Hanya belajar untuk melihat seorang itu berharga di mata Tuhan. Saya nggak beritahu mereka saya pendeta, saya cuma ngobrol-ngobrol aja. Lihat mereka di matanya, nikmatnya bersosialisasi dengan semua orang. Indahnya kehidupan itu. Tidak boleh remehkan. Bersepeda dengan istri saya, malam-malam membakar kalori. Pergi berapa kilometer, sepeda atau jalan gitu aja. What a simple life. Dan pada saat-saat seperti itu saya menyadari, bahagia atau tidak, itu pilihanmu. Apa yang kau lihat dalam hidup ini?
Kalau kita melihat perkara-perkara yang besar, kita hanya menargetkan hal-hal yang terlalu ajaib buat kita akan jadi orang yang stres sekali. Saya nggak berkata kalau kita nyantai, hati kita nyantai, kita malas. Tidak loh ya. Sebagian besar mujizat di zaman Tuhan Yesus terjadi di hari Sabat. Sabat bukan bicara tentang hari Minggu. Sabat bukan bicara tentang kita nganggur, kita nggak berbuat apa-apa. Sabat itu di hati. Kalau kita bisa berhenti, kita bisa berkata cukup, kita bisa berkata bersyukur. Banyak mujizat yang dulu terluputkan. Tiba-tiba kita menghargainya dan menjadi sesuatu. Lalu ketika saya suatu hari berjalan lewat reception yang biasa itu, orang itu berkata, lalu ngasih saya tanda begini. Saya bilang, loh kenapa? Saya bukan pastor Katolik, ya kan? Dia tahu nggak tahu gimana, dia mulai mencurigai saya ini mungkin adalah pendeta. Mungkin dia nggak merasakan kasih, ya kan? Lalu ngobrol-ngobrol dia berkata, Tuhan itu cinta jiwa-jiwa, dia bilang gitu. Seperti ngasih saya semacam seperti memberi saya satu pratanda. Dia minta dilayani. Kita ngobrol-ngobrol, lalu dia minta didoakan. Suatu hari saya sedang jalan satu tempat dengan kelompok orang-orang yang saya ajak bicara. Saya duduk mau makan, masuk satu orang. Setelah masuk dia minta didoakan, dia bilang boleh nggak saya email Anda, boleh nggak saya didoakan dan segalanya. Ketika dia keluar saya diberitahu dia siapa, dia adalah keluarga wakil presiden Taiwan. Oh my goodness, you just walk with Christ in life. Cuma jalan dengan Kristus dalam hidup ini. Tuhan itu melakukan mujizat pada hari Sabat. Hidup orang diubahkan. Ketika kita lagi berkumpul dengan beberapa orang-orang Indonesia, saya fellowship dengan mereka, Roh Kudus bicara sama saya, di sini ada orang yang tulangnya bengkok, tulangnya bengkok begitu, tulang punggungnya. Tanyain, siapa di antara mereka? Saya beritahu siapa yang tulangnya bengkok di sini. Saya. Oh, kok tahu? Saya bilang, Roh Kudus yang beritahu, boleh saya doakan? Saya doakan. Itu tulangnya bergerak. Tuk, 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 tuk. Dia pegang langsung sambil bergerak. Dia pegang, loh, tulangku bergerak. Dan dia kembali dari skelosis atau apa namanya, seret kepada derajat normal. Sudah di X-ray, dibuktikan, langsung diverifikasi. Miracle is easy when your heart is happy. Miracles are easy. Mujizat itu mudah jikalau hati Anda bahagia. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan menghargai perkara sederhana, Allah memberimu perkara besar tanpa Anda sadari sama sekali. Anda tinggal jalan dengan Tuhan. Belajar mensyukuri segala sesuatu pun terjadi. Mari kita sadari bahwa bahagia itu pilihan. Dan saya kemarin selama 1 bulan, saya menemukan bahwa di dalam hidup ini kita hanya cukup jadi anak aja. Gak usah pikirannya ke pelayanan. Pelayanan itu pun jadi sukacita, tidak jadi beban. Pekerjaan, lihat itu sebagai berkat. Jangan sebagai beban. Untuk menjadi tulang punggung keluarga, memberi makan kepada seluruh isi rumah tangga. Jangan pandangannya begitu. Banyak orang tidak punya pekerjaan di luar sana. Anggaplah pekerjaan Anda harus masuk pagi, lembur malam-malam itu sebagai berkat. Itu adalah tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab, itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kalau Anda bisa mengubah cara pandang Anda dan saya dari budak menjadi anak, banyak perkara-perkara surgawi terjadi dalam hidup ini. I cannot stop telling you bagaimana Tuhan bekerja dalam perkara-perkara yang simple sekali. Tuhan melawat setiap orang yang ada di sekeliling kita. Intinya bukan apa yang kita lakukan. Intinya kita memelihara Yesus di dalam hati setiap saat. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Filipi. Kalau Anda lihat di depan sini, bahagia adalah pilihan. Ini adalah surat dari penjara loh. Di kebaktian ini Anda tidak dapat gilirannya untuk mendapatkan pasal 4 yang berkata bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini surat dibikin Paulus sementara tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, tangannya dibelenggu. Tapi dia bisa berkata, aku memilih untuk bahagia. Coba bayangin. Segala sesuatu itu ada maknanya dalam hidup ini. Lalu kita sekarang kan lihat, bahagia adalah pilihan. Kita lihat Filipi pasal yang pertama. Salam dari penjara.
Ini luar biasa. Ini Paulus menulis ini bukan mendapatkan pemandangan gunung maupun pantai. Dia menulis surat ini dengan 4 tembok di sekelilingnya yang berlumut semua dengan tikus yang merayap di kakinya. Dia menulis surat ini dengan udara yang sangat bau, kotor, tidak ada cahaya. Kemungkinan Paulus diletakkan di tempat yang paling bawah di dalam penjara. Karena sudah terkenal orang Kristen zaman itu, kalau di penjara mereka lepas. Bukan karena lari, malaikat membuka pintu. Sudah ada kejadian sebelumnya, si Petrus. Jadi kali ini tidak boleh terulang, Paulus harus dipenjara dengan baik-baik. Jadi dia menulis ini tanpa view. Kalau Anda pergi ke hotel, kalau ada pemandangannya gunung, pemandangannya laut, kamar lebih mahal dijual. Betul ya? Saya suatu hari dapat satu tempat kamar hotel, dia bilang, kasih murah-murah segalanya masuk. Ya makanya murah, pandangannya lapangan parkir. Atau sumpek sekali dibuka jendela, itu tembok gedung sebelah. Aduh, rasanya pemandangan itu gak perlu tergantung dengan di dunia. Jikalau hatimu memilih bahagia, pemandanganmu selalu indah. Apapun yang kau hadapi termasuk ujian pencobaan, akan indah di matamu dan mataku. Pemandangan itu jangan ditentukan oleh yang di luar sana. Pemandangan hidup kita harus ditentukan dengan keadaan kondisi hati kita. Dan hati kita harus ditentukan dengan iman. Bahagia adalah pilihan. Amin. Sekarang apa yang saya sampaikan hari ini akan sangat berguna juga buat mereka yang resah after pasca pemilu ini. You have to choose to be happy, my friend. Dengerin semua orang. Anda akan jadi orang yang paling ketakutan di seluruh dunia. Saya tidak peduli dalam hidup ini, saya kejar perkara sederhana. Urusan presiden. Urusanku adalah sehari-hari. Mari kita lihat ayat pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Ayat pertama, saya jelaskan dulu. Tantangan bahagia adalah pilihan tidak hanya bagi diaken dan penatua jemaat, tapi juga kepada semua orang kudus. Kita semua berada di halaman yang sama. Jangan pernah berkata jadi pendeta enak ya. Lebih kuat imannya, tapi lebih besar pencobaannya. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar hembusan anginnya di atas sana. Jangan kita pernah membandingkan. Langkah pertama sebelum kita bisa memilih untuk bahagia adalah stop, berhenti membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita semua mengalami pencobaan yang sama dalam hidup ini. Kalau satu menang, yang lain juga bisa. Yang satu tenang, yang lain juga bisa tenang. Di sini surat ini ditulis dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Mereka menyebut dirinya sendiri hamba karena mereka taat pada Allah. Dan Allah mengajarkan pada kita lewat surat mereka bahwa kita harus bersuka cita, itu perintah, itu bukan pilihan. Bersuka citalah, sekali lagi kukatakan bersuka citalah, itu perintah. Gak cuma pada orang kudus, pada para diaken juga. Jadi ternyata kalau kita khotbah, gak boleh khotbah hanya kepada satu arah. Saya khotbah kepada diri saya sendiri. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya sudah dikhotbahi dulu sama Roh Kudus. Sebenarnya sejujurnya, kita Filipi ini adalah pengajaran hari ini keluar dari saat teduh saya selama 1 bulan di Taiwan. Anda tidak dapat sesuatu teori dari saya. Anda dapat sesuatu yang saya sendiri dikhotbahi dari Roh Kudus. Semoga pengajaran ini ada kuasanya karena lahir dari kehidupan. Saya sebagai diaken, saya sebagai penatua, penilik jemaat, saya pun dikhotbahi bahwa bahagia adalah pilihan. Let's together choose. Mari kita sama-sama semua jemaat, pemimpin, penilik, diaken. Mari kita memilih di zaman edan ini untuk bahagia. Apa saya bisa bahagia kok Philip kalau masih muda? Saya sudah sacap, saya bukan before 30, saya sudah after 30. Saya sudah before 40, belum ada jodoh nih, belum ada yang melirik. Choose to be happy, jangan nanti. Pilihan bahagia itu hari ini, bukan besok. Besok kalau, if, hapuskan if. Kalau mau bahagia, hapuskan dulu jikalau. Atau apabila. Bahagia adalah bahagia, itu adalah pilihan. Aku memilih untuk bahagia di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat 2, saya jelaskan, ini alasan kita bahagia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Luar biasa ayat 2 ini. Modal kita orang Kristen untuk bahagia itu gede sekali. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tapi stres,
itu menghina tata Allah. Menghina tata Allah. Bapak, Ibu, Saudara, saya jelaskan. Kita itu sudah dapat kasih karunia dan damai sejahtera. Itu melebihi hidup ini. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih karunia damai sejahtera digabung jadi satu, itulah kasih setia. Thy loving kindness, it's better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, and thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Orang Kristen itu paling bahagia, mati masuk surga. Hidup hanya sementara. Gak bisa alasan untuk kita murung lagi. Saya gak berkata bahagia itu berarti happy ya. Ngalami pencobaan, ditinggal meninggal dunia oleh kekasih, kita bisa senyum-senyum melulu. Enggak. Bahagia itu pilihan hati. Saya gak bicara tentang gembiranya duniawi. Kita bisa berduka tapi bisa tetap bahagia. Bahagia itu perspektif, cara kita memandang kehidupan ini dan segala sesuatu yang terjadi. Dan memandang dari kacamata Kristus di hati. Contohnya, saya sekarang belum kaya raya. Saya belum punya yang saya damba-dambakan. Rumah saja masih ngontrak. Tapi bisakah Anda bahagia di rumah kontrakan itu? Bahagia mengajarkan pada orang Kristen untuk berkata cukup. Berikan pada aku hari ini makananku secukupnya, itu bukan berarti besok gak bekerja. Orang yang berkata cukuplah, lalu besok gak bekerja, dia quit, keluar dari pekerjaannya, dia berharap belas kasihan orang lain, adalah orang bodoh sekali. Kita harus bekerja, kita harus banting tulang, kita harus kejar mimpi kita, raih cita-cita kita. Tapi setiap hari ada sehari punya kesusahan. Berikan kepada aku makananku hari ini secukupnya. Artinya ada waktunya kita berhenti dan berkata, aku pulang kerja, sekarang waktunya ku nikmati sedikit yang kupunya. Dengan orang-orang yang kucinta. Itu perspektif, itu pilihan. Bukan pulang ke rumah, marahin keluarganya karena stres di kerjaan belum sukses besar. Bapak, Ibu, dan waktu besok juga kembali ke kerjaan, kita perspektifnya berubah. Aku gak kesusu, gak tergesa-gesa, ingin mencapai apa seperti dikejar hantu saja. No, aku akan nikmati, pagi ini aku bekerja, di bawah bos yang sama, pekerjaan sama, aku akan nikmati itu. Sehari demi sehari, aku tahu ada celah-celah di mana aku bisa jadi berkat dan Tuhan mau memberkati hidupku. Perspektif, Bapak Ibu. Perspektif. Kita itu punya kasih karunia dan damai sejahtera. Langsung gak tanggung-tanggung. Padahal Allah Tritunggal itu sama atau satu. Tapi Paulus mengkuadratkan segalanya. Berkatnya pun dua, kasih karunia dan damai sejahtera. Sumbernya pun dijadiin dua. Dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Hayo loh. Kurang apa? Di dalam Tuhan, bahagia kita itu kuadrat dikuadratkan. Sudah kasih setia, kasih karunia dan damai sejahtera. Dari Allah Bapa saja langsung cukup. Udah tutup buku. Ditambah lagi dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Ayo, kurang apa? Kita gak punya alasan untuk mengeluh apa-apa. Kita punya segalanya. Berkat kita itu kuadrat dikuadratkan. Modal kita untuk bahagia itu besar. Yesus mati di kayu salib. Namamu dan namaku tertulis di kitab kehidupan. Itu sudah cukup membuat kita tertawa sampai meninggal dunia. Gak jadi masuk neraka. Coba bayangin. Pernah mikir begitu gak? Janganlah kamu bersuka cita karena iblis tunduk kepadamu. Jangan bersuka cita karena dapat bonus. Jangan bersuka cita, maksudnya jangan sampai bergembira keterlaluan karena dapat mobil baru. Sebentar lagi akan bosan. Tapi bersuka citalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pikirkanlah bahwa nasibmu itu sudah tetap di tangan Tuhan. Mati adalah keuntungan. Karena itu saya ngerti sekarang, orang yang tidak punya pandangan akan hidup kekal, seperti di zamannya perjanjian lama, Salomo tak terkecuali, karena waktu itu masih disembunyikan, pewahyuan ini baru ada di perjanjian baru. Salomo berkata, karena dia percaya waktu itu, dia percaya Tuhan, tapi dia nggak tahu, bukan nggak percaya, dia nggak tahu, belum diwahyukan kalau orang benar mati, dia ada pahala. Mereka ngira mereka hanya dikumpulkan ke nenek moyangnya, atau masuk ke Seol, atau tempat meninggal dunia, sudah lenyap. Salomo berkata, jadi orang itu jangan terlalu saleh, ngapain?
Kenapa menyiksa diri? Jangan terlalu fasik. Kenapa mati sebelum waktunya? Artinya, kalau ada masalah jangan terlalu susah. Besok lewat. Nggak lewat meninggal dunia juga sudah lenyap masalahnya. Kalau dapat sesuatu yang membuat gembira hatimu secara duniawi, jangan terlalu bahagia. Jangan terlalu senang maksudnya. Jangan terlalu senang. Sebentar aja bosan. So, hari ini kita bisa senang. Jangan lupa hari-hari gelap keesokan hari akan masih menantimu. Akan ada waktunya setiap orang itu. Kalau sekarang dapat jodoh, jangan senang-senang terlalu. Tetaplah bersandar pada Tuhan. Saking senangnya meninggalkan Tuhan karena jatuh cinta dengan seseorang. Jangan lupa waktu menikah ada masalah pernikahan. Seharusnya begitu ya. Orang yang saking senangnya, aku dapat pacar. Jangan lupa nanti suatu hari gegeran. Pada waktu gegeran, aku gegeran. Jangan lupa suatu hari akan pacaran. Akan ada honeymoon berikutnya yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan terlalu susah, jangan terlalu senang. Bahagia saja. Segala sesuatu bersyukur. Amin. Anda bisa nangkep ini. Ini keluar dari renungan. Oh, saya senang sekali pagi-pagi. Saya diam. Saya dengarkan suara Tuhan. Tuhan ajari saya tentang life. I love it. About life. Ini yang membuat kita orang-orang muda tiba-tiba kita menjadi berhikmat seperti orang umur 70 tahun. Tuhan memberi kita insight. He's giving us depth. Kedalaman. Air yang tenang, rumput yang hijau. Pewahyuan segar. Pengenalan yang dalam. Cara pandang yang berbeda. I love Jesus. I love this life. I love life. Saya gak pernah pikiran gini loh. Ini habis pemilu nanti kita harus lari atau gimana atau apa. Atau nanti gimana ya kalau kacau segalanya. What do you see? Just love life. Let God defend life. You just love life. Gak usah khawatir. Modal kita untuk bahagia itu terlalu besar untuk kita itu bisa punya waktu untuk khawatir. Jadi kalau kita dihinggapi roh khawatir, beritahu, roh khawatir, kayaknya gue gak punya waktu loh sama lu. Gak punya waktu, terlalu besar modalnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Mari kita lihat ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 34 ini digabung bagus sekali. Keluarlah pelajaran, carilah alasan untuk bersukacita atau untuk bersyukur. Paulus berkata, aku mengucap syukur sama Allah setiap kali aku ingat kamu. Padahal loh ya, jemaat Filipi itu gak sempurna. Kayak jemaat Korintus gitu loh. Kalau kita pikir-pikiri banyak keluhan. Segala sesuatu kalau Anda pandang, selalu ada plus minusnya. Tinggal yang mana Anda mau rayakan. Aku mengucap syukur sama Allah setiap kali aku mengingat kamu. Kata setiap kali itu komitmen untuk selalu mencari alasan untuk bersyukur. Ayat 4 dikatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kata setiap kali digabung dengan selalu itu komitmen 100%. Selalu mencari alasan untuk bersyukur. Carilah terus alasan untuk bersyukur. Ada kuasa di dalam bahagia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jangankan yang kau khawatirkan itu tidak akan terjadi. Yang kau inginkan malah justru diberi. Itu kuasa berbahagia dalam Tuhan. Bergembira karena Tuhan loh ya. Bukan karena kau memperoleh sesuatu, bukan karena sesuatu yang kau dambakan terjadi, tapi karena Tuhan dalam segala sesuatu. Bergembiralah dalam Tuhan, dalam segala sesuatu. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan hanya kekhawatiranmu tidak akan terjadi, tetapi bahkan keinginanmu pun akan diberi. Bergembiralah karena Tuhan. Ada kuasa dalam bersyukur. Ketika Yesus bersyukur, 5 roti 2 ikan menjadi makan. Menjadi makanan 5.000 orang. Itu mujizat seharusnya gak terjadi. Harusnya mereka suruh pergi ke kampung-kampung sebelah untuk beli roti. Tapi terjadi hanya karena ada satu orang mensyukuri makan siang seorang siswa MSCS. Si roti boy itu. 5 roti 2 ikan itu diberkati jadi 5.000. Itu harusnya gak terjadi. Ada satu lagi mujizat yang harusnya gak terjadi. Ketika Paulus dipasung, dia bersyukur. Boom, gempa bumi. Terjadi bonus. Kepala penjaranya yang bertobat. Berarti seluruh awak penjaranya juga bertobat bersama dengan dia. Ada banyak mujizat yang harusnya gak terjadi hanya karena rasa syukur terlalu tinggi. Malaikat gak bisa apa-apa, harus memberikan. Malaikat gak bisa apa-apa, harus memperpanjang berkat di tempat itu.
Saya nggak khawatir dengan semua berita resah. Aku bersyukur Tuhan nggak akan tega. Kita bersyukur nggak akan tega. Tuhan tidak akan tega membumi hanguskan tempat ini. Karena ada jemaat Mawar Sharon, satu ibadah aja, nggak usah 4. Yang kebaktian pertama aja, bersyukur. Nggak akan tega membumi hanguskan tempat ini. Amin Bapak Ibu. Anda harus yakin kuasa syukur itu. Carilah alasan untuk bersyukur. Alasan apa untuk kita syukuri? Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, garis bawahnya aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. I love verse 6. Saya senang sekali dengan ayat 6 ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Kalau hati mau bahagia dalam segala perkara, pilihlah untuk yakin, bukan untuk ragu. Hidup ini dalam segala sesuatu ya, apalagi kalau menyangkut masa depan yang tidak menentu. Hidup ini mau dilihat dari segala perkara, dari segala angle atau segala sudut. Kita cuma punya 2 pilihan, percaya atau ragu. Hari ini waktu Anda datang ke tempat ini, duduk di kursi itu, Anda nggak mengimani kursi itu untuk bisa menahan berat badan tubuhmu. Ayo, coba pikirkan. Coba bayangin, siapa tahu kursi tempat Anda duduk itu nggak kuat mengangkat tubuhmu. Saya tidak berkata tubuh Anda berat loh ya, enggak. Kok nggak diimani datang tadi? Kok nggak semua didoakan supaya waktu masuk ke pintu, atap tidak menjatuh di atas kepalamu? Bahkan apa yang kau imani di hidup ini pilih-pilih. Jangan semua diimani. Orang yang mengimani segala sesuatu, itu adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Dan biasanya kalau ketakutan muncul, iman Anda pun dipaksakan. Jadi pilih-pilih apa yang kau imani. Kalau engkau pilih untuk yakin dalam segala sesuatu, duduk di kursi pun Anda tidak berdoa dulu. Coba saya ajak masuk ke dalam pewahyuan tentang ini. Semoga Anda bisa memahami cara pandang Allah. Ada banyak hal di hidup ini, bahkan tidak perlu didoakan, berserah saja sudah cukup. Supaya ketika Tuhan memberitahu sesuatu yang perlu didoakan, Anda betul-betul siap untuk mendoakannya. Beri ruang untuk Tuhan memberitahu kepada Anda dan saya apa yang perlu sungguh-sungguh kita imani hari ini. Nggak semua kita harus imani. Anda tidak bangun tidur hari ini mengimani agar oksigen tetap ada, bukan? Tuhan supply dengan free-nya, bebasnya. Padahal seharusnya kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita harus imani segala perkara. Berarti termasuk udara yang kita hirup masuk ke dalam hidung kita dan paru-paru kita. Anda tidak perlu imani, Tuhan setelah pemilu ini aman. Nggak usah. Mau imani suami Anda untuk sembuh. Mau imani anak Anda untuk bebas narkoba. Mau imani Surabaya agar Surabaya bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Mau imani tetangga Anda itu loh yang keluarganya pecah. Imani agar mereka bersatu pulih dan ke gereja bersama dengan Anda. Udah gak usah imani. Segala perkara itu selalu ada 2 pilihan. Kalau Anda pilih itu yakin, Anda tidak akan doakan segala sesuatu. Segala sesuatu disediakan, Anda hanya doakan beberapa hal. Yang Tuhan dari waktu ke waktu tuntun hati Anda untuk fokus ke sana. Jangan mau didistracted atau diganggu oleh setan. Diresahkan hatinya. Untuk bisa Anda semuanya harus didoakan. Tiba-tiba Anda mulai khawatir nanti kalau tidak didoakan. Saudara, kalau kita suatu hari, kita meninggal dunia, Tuhan buka rewind hidup kita. Diputar ulang. Anda dan saya akan kaget. Berkali-kali kita gak berdoa, Tuhan luputkan dari bahaya. Berkali-kali orang mau bom sini dan sana. Orang mau kacaukan negeri ini. Hanya karena kita fokus ibadah gak mikirkan. Bukan berarti gak doain untuk Indonesia. Enggak, doain, tapi doain jangan dengan dari hati rasa takut. Kalau Anda sudah takut dulu, doamu udah kalah. Udah kalah, doamu itu digerakkan oleh rasa takut. Sudah kalah, Anda sudah memilih untuk ragu, lalu pakai iman untuk bisa mengejar keraguan itu untuk menutupnya. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Saya berdoa untuk Indonesia. Sebelum hujan, saya doa untuk payung. Tapi kalau Anda hujan, Anda mulai berseru untuk payung, Anda sudah pilek dulu. Saya justru kalau panik, saya nggak doain untuk hal itu. Saya doa agar hatiku siap untuk peka dengan Allah, apa yang Allah mau lakukan dalam setiap musim hidup saya. Saya tidak mau doa saya ditentukan oleh apa kata iblis. Doaku harus ditentukan oleh apa kata firman Allah. Ada angin, ada hujan, gak ada hujan, ada gempa, gak ada gempa. Tuhan suruh saya doakan sesuatu, saya akan doakan. Dan biasanya orang kalau berdoa di level begitu, selalu 1-2 langkah
di depan orang-orang yang panik atau masyarakat pada umumnya. Kalau kita berdoa dengan cara seperti itu, kalau kita bahagia, kenapa Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita? Karena kita biasanya 2 langkah lebih cepat dari orang lain. Ketika orang lain jual, kita beli. Ketika orang lain beli, kita jual. Tapi orang yang panik kan selalu ikut. Ketika jual, semua jual. Ketika beli, semua beli. Dan dia akhirnya ujungnya, dia juga nggak dapat apa-apa. Tuhan suruh kita bahagia dulu. Karena orang yang bahagia dan tenang, bisa peka 2 langkah lebih depan. Makanya itu tidak populer. Ketika semua orang doa untuk keselamatan jiwanya, kita doa untuk keselamatan jiwa orang lain. Ketika semua orang sudah selamat jiwanya, kita sudah berada di depan dalam kebangunan rohani. Ketika orang semua berdoa untuk bertahan, aku bertahan untuk hidup, kita berdoa untuk menyerang. Dan ketika semua orang sudah aman, kita sudah berada di depan memimpin semua orang. Bapak Ibu Saudara, saya ajarkan kita kedewasaan iman. Di sini dikatakan akan hal ini aku sepenuhnya yakin, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Aku Paulus, dia berkata, memilih dalam segala perkara untuk yakin dan bukan untuk ragu, supaya aku bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita harus doakan Indonesia ya. Nanti tanggal 22 Juli ini hasil KPU, betul? Saya sih nggak mau ikut-ikutan. Waktu saya berada di Taiwan, saya pulang juga selain untuk bisa keburu untuk pemilu, dan juga untuk bisa tetap bertemu dengan Anda, untuk melayani Anda, membagikan apa yang terakhir Tuhan taruh di dalam hati saya, yang paling fresh from the oven, yang paling segar, pewahyuan itu saya mau bagikan sebelum kadaluarsa. Tapi ketika saya dengar, saya lihat tak terkecuali gereja-gereja, pendeta-pendeta ikut berpolitik praktis. Semua orang pasang PP, jari 1, jari 2. Tak terkecuali pendeta, saya sedih hatinya. Apalagi nama Tuhan dibawa-bawa. Meskipun mungkin yang diagung-agungkan itu pilihan saya juga. Tapi jangan lupa dalam sebuah gereja, di sini pasti ada yang pilih Prabowo, ada yang pilih Jokowi, juga ada yang pilih Prabowo loh. Saya nggak mau pasca pemilu ada orang yang merasa dia tidak berani menegakkan kepala di dalam gereja. Karena pendetanya berkata, saya warga negara Indonesia. Ini masih ada sisa tintanya, bukan berarti saya nggak mandi. Ini kena kuku saya. Saya menggunakan hak pilih saya, pilihan saya satu. Tapi saya gunakannya secara pribadi dan secara konfidensial. Karena saya WNI. Paspor pun ada Garudanya. Saya tidak golput. Tapi waktu saya berada di rumah Tuhan, saya pendeta. Saya harus bisa mengayomi sebagai gembala 2 pihak yang ada. There is no loser scam in Mawar Sharon. Di gereja Mawar Sharon tidak ada yang namanya kemah si yang kalah. Nggak ada. Semua adalah jemaat. Dan selalu keluarlah berkata, kalau ini yang dipilih, nanti begitu. Tujuan kita bukan memenangkan presiden. Setelah presiden jadi, 5 tahun berikutnya dia bisa berubah dari yang jelek jadi baik, dari yang baik jadi jahat. Bisa. Kita harus mengiring. Bukan mengeluhkan. Tidak ada yang namanya juru selamat politik, itu nggak ada. Di dunia ini selalu biasa. Dulu pada saat George W. Bush dipilih, semua orang berharap. Obama semua diulukan, bak dewa, bak Allah. Lalu kecewa. Manusia selalu masuk dalam siklus secara sosial. Jangan kita buta. Udah bumi ini udah tua. Berkali-kali siapa yang diangkat, nanti akan dikecewai. Jangan taruh harapanmu terlalu tinggi. It is the church, gerejalah, kemantapan ketenangan kita, kedewasaan dari jemaat, dari pendeta sampai jemaatnya, yang akan mengiring sebuah bangsa untuk semakin sehat, semakin sehat. Siapapun presidennya, RI tetap ada di tangan Tuhan selama gereja bisa bijaksana, tidak satu maupun 2. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan setelah ini terus gimana, ada kata-kata nanti resah, begini begitu. Aduh, dari dulu Pancasila itu mau digoncang. Dari dulu. Cuman dulu kita gak menyadarinya. Kita hihihaha karena kita bahagia. Gak ada suatu isu-isu. Saya gak mau doa karena saya lihat televisi. Saya doa untuk Indonesia pada waktu semua orang lagi makan, minum, kawin, mengawinkan. Saya doa untuk Indonesia. Tapi sekarang ketika perang, ini Metro TV, TV One dan sebagainya. Lalu semua orang tiba-tiba berdoa untuk amankan Indonesia. Agak telat saudara. Anda punya doa dihembusi dengan televisi dan berita. Itu salah. Doa-doalah. Tapi jangan karena Anda terpengaruh media. Jangan begitu. Sebab dari dulu kalau mau hancur, mau rusuh, itu dari dulu.
Kalau Tuhan buka mata rohani kita, kita tahu berkali-kali mau rusuh, gak jadi. Kenapa? Kita lagi beribadah hari Minggu, gak mikirin tentang urusan nasional. Kita lagi berdoa, Tuhan aku mengasihimu, aku cinta padamu. Ku berdiam dekat Bapa. Gak doa nih, gak doa untuk urusan nasional. Semakin indah Tuhan lihat gerejanya sedang setia, tulus, sungguh-sungguh. Tuhan kata, hei, malaikat tangkap yang itu yang membuat rusuh. Gak jadi. Berkali-kali kita gak doa buat kursi gak jatuh juga kan. Saya pernah sekali duduk di sebuah kursi. Ketika saya bangun, saya jalan, saya baru sadari itu kursi kakinya udah miring mau jatuh. Tapi selama saya duduk, saya tenang ngobrol-ngobrol dengan teman. Wah, ada banyak hal ketika kita menoleh ke belakang. Ternyata harusnya kita hancur. Tuhan luputkan, saking asyiknya kita bersyukur. Kenapa sekarang tiba-tiba lebih aman kalau kita panik dan takut dan mendoakannya? Enggak ada bedanya. Gak ada bedanya. Saya gak ajarkan untuk kita gak berdoa loh ya. Saya ajarkan kita untuk tidak takut. Saya ajarkan kita untuk tidak resah. Untuk tidak resah. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini bisa membuat hati Anda yang beberapa yang sudah deg-deg. Udahlah, matikan televisimu, ambil firman Tuhan, baca, renungkan. Ngomong sama diri sendiri, gak jadi semua masalah itu. Pilihlah. Kalau ternyata memang harus jadi, tapi karena Anda dan saya GR dulu gak jadi, akhirnya gak jadi. Karena Tuhan menjawab iman. Amin Bapak. Ingat, bisa paham maksud saya? Tapi nanti gimana kalau ternyata itu cuma positive thinking atau berpikiran positif kalau sungguh-sungguh terjadi? Lah ya pilihlah untuk yakin, jangan ragu. Dan karena kita yakin seharusnya terjadi, tapi karena kita yakin akhirnya gak jadi. Karena Tuhan sering kali berkata selama Tuhan berjalan di Galilea, hai ibu terjadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu apa gereja? Indonesia hancur atau Indonesia bangkit? Nggak dijawab, ya berarti hancurlah. Hancurlah Tuhan, hancurlah. Indonesia hancur atau Indonesia bangkit? Ya sudah, mari kita GR saja. Indonesia aman atau Indonesia rusuh? Ya udah kita GR aja. Kita GR aja. Abraham tanya kan, Tuhan kalau di dalam Sodom Gomora ada 10 orang GR gimana? Nggak jadi dibakar. Kalau ada 5 orang gimana? Nggak jadi dibakar. Udahlah, GR aja. Positive thinking ya sudah. Mana bisa kita beriman kalau positive thinking aja nggak bisa? Positive thinking itu langkah babynya iman. Gak ada apa-apanya. Iman itu lebih gila dari positive thinking. Iman itu apa? Orang mati itu loh. Positive thinking kita tahu secara dokter, secara ilmiah. Tidak mungkin dia bangun. Kita berkata bangun dalam nama Yesus. Itu iman. Itu yang gila. Gak usah yang gila, yang sederhana aja. Positive thinking. Jangan pikir kerusuhan. Udah kan? Simple. Beribadahlah dengan tenang. Alkitab berkata seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harus lawan ini. Karena tak terkecuali sekarang sana sini nubuatan. Membuat resah. Gereja malah gak dewasa. Pendeta ikut-ikutan. Saya WNI. Jangan ikut sama saya. Jangan dengar khotbah saya. Jangan ikuti nasihatin saya. Kalau saya golput. Berarti saya adalah orang yang omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Saya tidak golput. Tapi saya juga tidak salah jadi gembala di mata Allah. Saya gak salah. Ikuti saya. Karena saya mengikut Kristus. Udah jangan dengerin yang resah-resah di luar sana. Yang ikut-ikutan sana sini. Ya mungkin suatu hari kalau saya ketemu mereka. Saya akan ajari mereka. Tapi di sini Anda belajar dari gembalamu. Amin Bapak Ibu. Udah besok buka toko, tenang saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Gitu aja bukan. Nanti ada apa terjadi? Nggak usah. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Bentar lagi lebaran. Bentar lagi mau tutup toko. Cepetan cari uang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Ya. Apa yang Anda mau rencanakan? Liburan, Anda mau rencanakan untuk sekolah anak, untuk ini itu, lanjutkan. Jangan ada gangguan. Continue. Lanjutkan. Amin. Oh, haleluya. Baru ayat 6 nih. Berapa ayat ini totalnya? 30. Good luck. Tapi Anda menikmati ini? Nah, saya nggak usah bertindak seolah-olah mau khotbah ya. Saya ngobrol sama Anda aja ya. Anggaplah ini kopi pagi gitu ya, ngobrol-ngobrol, santai aja. Tapi Anda dikuatkan loh ini pulang. 1001 sejahtera. Tak balikin, tak kembaliin yang dicuri iblis, tak kembaliin. Tanpa sejahtera, tak ada berkat. Tanpa bahagia, tak diberikan keinginan hatimu. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu. Semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Paulus itu bagus sekali, dia itu seorang gembala. Kalian dapat kasih karuniaku. Tuhan bicara gini sama aku bagikan, terimalah juga pahala yang sama dengan yang diberikan untukku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela
dan meneguhkan berita Injil. Ayo, setiap mata fokus kembali matanya ke Injil. Injil itu iman. Injil itu iman. Roma 1:16, dia memimpin orang pada iman. Anda mau tahu nubuatan dari Tuhan enggak? Mau tahu enggak? Ketika semua orang tren ke sana, nubuatan itu seperti menabur garam di atas borok yang sudah ternganga, terbuka. Itu bukan nubuatan. Nubuatan itu mengarahkan mata orang kepada apa yang sehat dari firman. Itu nubuatan. Jangan cepat percaya sana sini, ini itu. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Oh, I love it. Kasih itu gak bisa melimpah kalau pengetahuannya gak benar dulu. Makanya saya benerin pengetahuannya, kasihnya melimpah itu urusan Anda sendiri. Melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini loh, pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Pengetahuan yang benar itu firman, gak bisa berubah-ubah sepanjang generasi. Firman itu satu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ada Kejadian sampai Wahyu. Jangan pernah sebelum Kejadian Anda tambahi satu buku sebelumnya. Kebetulan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak ada satu pengetahuan, tapi berbagai macam pengertian. Pengetahuannya satu, Alkitab. Tapi pengertiannya itu harus dijabarkan oleh kasih, oleh orang-orang yang mengasihi jemaat dengan kasih mesra, bukan untuk mengambil keuntungan daripadanya. Segala macam pengertian dibuka. Ini seasonal word. Kalau Anda datang ke sebuah restoran, mereka biasanya menyajikan sop apa itu ada di menu yang tetap. Lalu ada tulisannya di bawah dalamnya daily soup. Jangan kaget loh ya. Anda kalau kita nggak ngerti, nggak biasa dengan kata daily soup, itu kita kira supnya itu namanya daily. Bukan. Daily soup itu seasonal atau musiman. Anda perlu tanya, kalau yang sup ini, sup ayam, sup daging, apa segalanya sudah tetap. Daily soup, sup harian. Anda harus tanya, hari ini apa? Oh, hari ini clam chowder. Oh, hari ini sop mushroom atau sop jamur. Hari ini beda-beda setiap hari. Ini seasonnya bangsa Indonesia masuk di dalam iman atau keraguan. Saya pilihkan tuh Anda ya. Saya pilih kita menempuh jalur iman. Boleh? Soalnya kalau dalam keraguan, sebentar lagi deteriorasi, akan longsor kehidupan jemaat satu-satu protolan. Akan merotoli, satu-satu akan hancur, dihancurkan setan. Segala macam pengertian berbicara daily revelation. Pewahyuan harian Tuhan berikan hari ini untuk jemaat kita, mingguan. Terimalah iman. Di dalam nama Yesus terimalah iman untuk pekerjaanmu. Terimalah iman untuk pernikahanmu. Terimalah iman untuk mereka yang sekarang merencanakan pernikahannya berapa bulan lagi akan diberkati. Terimalah iman untuk Anda melanjutkan kehidupan. Terimalah iman untuk anak-anak Anda yang mau sekolah apa. Terimalah iman untuk perencanaan Anda dalam keluarga. Untuk hari-hari ke depan jangan terganggu. Terimalah iman. Amin. Dan inilah doaku tadi ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tuhan masih punya kepentingan di bumi Indonesia, yaitu Injil masih harus dimajukan. Jadi tenang aja, Tuhan pegang kendali. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dalam segala tindak tanduk kita harus mencerminkan Kristus, bukan roh ketakutan, kekhawatiran. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya senang kata berani, saya ambil itu aja. Harusnya orang beriman itu, yang sudah apapun terjadi masuk surga itu berani. Be brave, be bold. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Itu pasti ada yang di luar sana itu motivasinya beraneka ragam. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan mereka sendiri. Dengan maksud tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Banyak orang itu kepingin ternama, kepingin terkenal, kepingin heboh. Jangan cari firman heboh. Cari firman yang sehat. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Saya mau fokus ke ayat 18, sekarang saya mau tinggalkan politik di belakang. Udah cukup. Saya rasa kekhawatiran ini sudah levelnya di takar yang bisa dikendalikan di dalam hati jemaat. Saya merasakan dalam Roh Kudus sekarang.
ini sudah mulai ke taraf normal-normal saja. Kayak kolesterol itu kan nggak mungkin nggak ada. Kalau ada orang tanya sama Anda kolesterol nggak? Oh, saya nggak ada kolesterol, mati. Kolesterol itu mesti ada ya kan? Tapi jangan lewat dari 200. Trigliserid jangan lewat dari 150. Nah sekarang saya rasa kolesterol, kekhawatiran itu harus ada. Tapi nggak lebih. Sekarang saya rasa sudah turun. Sebab tak sawati Lipitor dari tadi. Saya hajar dengan Lipitor surgawi dari tadi ya kan? Nah, oke sekarang sudah cukup. Sekarang saya mau lanjutkan sedikit beberapa hal-hal yang lain, menyinggung beberapa hal lain dengan sisa waktu yang ada. Anda masih mau sedikit lanjut dengan saya? No? Tapi nggak mengapa. Saya senang kata Paulus ayat 18. Tapi nggak apa-apa. Orang itu ya paling bahagia itu kalau orang itu jingjai. Orang yang jingjai itu paling bahagia. Pernah perhatikan nggak? Nggak harus kaya raya. Jingjai itu lawan katanya apa? Juaji. Oh ya nggak ngerti ya sudah. Cari di kamu coba jingjai dan juaji. Coba di Wikipedia. Di Google. Nggak akan ketemu. Ini bahasa surgawi. Orang itu yang bisa let go and let God itu paling enak hidupnya. Mau sekaya apapun kalau orangnya juaji. Apa-apa dipikiri. Sama tukang parkir aja bisa muntap. Sama waiter, pelayan restoran. Kekayaannya membuat dia stres. Karena dia merasa dia berhak mendapat pelayanan. Paling enak itu kan orang yang jingjai. Tidak mengapa. Ini orang nih, Paulus ini ayat 18. Dia tahu bahwa ada orang yang memberitakan firman itu untuk menekan dia. Ada orang yang memberitakan firman itu untuk membuat dia, membuat keadaannya parah. Tapi mereka gak kenal Paulus sih. Orangnya jingjai. Dia berkata gak apa-apa. Gak semua itu harus dipikiri, gak semua itu harus dikonselingi. Inner healing atau kesembuhan batin itu ada batasnya. Ada orang itu yang kesembuhan batin itu sudah langganan tetap. Aku udah bisa terima. Saya pernah sekali layani, saya sabar sekali. 2 kali gitu lagi. Bulan depan datang lagi. Setiap tahun muncul. Lama-lama saya kasih dia African Flyer Gold. Ini kalau naik pesawat sudah dapat berapa tiket gratis ini. Saya kasih dia karcis berapa kali konseling gratis. Saya bilang lama-lama. Bu. Tunggu bu. Gini loh bu. Dalam nama Yesus gak akan menyelesaikan masalahmu. Kok bisa? Nama Tuhan kan paling berkuasa. Urapan juga gak bisa. Bolak-balik saya doain Anda rebah. Geletal bangun lagi. Minggu depan gitu lagi. Ini bu ya. Saya kasih jurus mautnya bagi semua roh stresmu ini. Mau? Pamungkasnya. Mau? Coba berani bilang gini. Gak apa-apa. Aku digini, gak apa-apa. Aku diomongin orang ini, gak apa-apa. Belajar ketawa, gak apa-apa. Aku pesen nasi goreng dari 45 menit yang lalu, gak apa-apa lah keluar. Ya jangan gak apa-apa di mulut, gak apa-apa, apa-apa di hati. Gak apa-apa, bener gak apa-apa. Panjang umur. Gak akan botak-botak Anda, sungguh. Belajar kayak Paulus, gak apa-apa. Rapopo gitu kan dia. Kemarin waktu di retreat ada satu kelompok kan setiap regional ada yang kalah melulu ya kan. Game kalah, award juga gak dapat. Mereka membuat yel-yel dari belakang. Kalah yo Ben. Dan di belakang semua itu semuanya orang-orang yang seger-seger, semuanya tidak kelihatan tanda stres. Orang-orang yang tidak akan rontok rambutnya, turun berat badannya. Rapopo kalah yo Ben. Saya bilang kalah yo Ben. Kasihan yang dari regional Jakarta. Apa itu maksudnya? Yo Ben. Gak apa-apa, gak usah dipikiri. Coba ngomong kanan kirinya, gak apa-apa. Udahlah, setiap pagi bangun tidur, hirup udara segar, lihat matahari. Gak apa-apa. Mau tidur gak apa-apa. Kalah yo Ben ya kan? Oh bahasa Ibrani gak apa-apa. Rapopo. Tepuk tangan Tuhan Yesus, haleluya. Pilih to let go and let God. Saya senang sekali kata-kata terakhir dari ayat 18. Dan aku akan tetap bersuka cita. I choose to rejoice. Aku pilih untuk bahagia. Pilihlah untuk, tidak apa-apa itu juga ada praktisnya. Gini loh, pilihlah untuk mengampuni dan melepaskan. Kamu salah aku kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Aku ampuni kamu. Ya sudahlah, aku anggap khilaf ya.
Kalau Anda ditilep uangnya, diambil uangnya oleh orang, ya usahakan. Jangan nggak apa-apa, lain kali diambil lagi. Tapi kalau Anda sudah usaha 110%, nggak kembali. Udahlah, jangan mikir ke sana dulu. Jangan-jangan nanti dia ambil uangmu, boleh. Jangan izinkan dia hancurkan karirmu. Menoleh ke belakang setelah Anda coba nggak bisa, berdoa, Anda berusaha, belum dapat, jangan tambah kecewa sama Tuhan, mempengaruhi keselamatan. Sudah, tinggalkan itu. Kalau kerja, fokus kerja. Ketika bekerja, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau akan kembalikan dari sini. Sambil sana diusahakan. Tapi kalau terus dikejar, dia nggak balik-balikin utang. Tapi lama-lama setelah 1 tahun, Anda dikembalikan berkali ganda dari sini. Karir Anda menanjak. Anda jangan rasa eman. 100 juta di tangannya dia. Itu rasa, harusnya itu punya aku. Ya memang. Tapi jangan biarkan itu sampai hancurkan karirmu dan dimulai dengan hatimu dan hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan Tuhan khususnya. Dan Anda di sini kerja, tetaplah beradventure, berpetualangan dengan Tuhan di sini sampai Tuhan berkati. Suatu hari, kalau itu belum kembali, jangan tanya sama Tuhan kenapa doaku belum dijawab. Karena jawaban doa adalah kekuatan hati. Anda bisa ngomong sama orang itu, nggak apa-apa sudah, aku udah nggak butuh 100 juta itu. Hidupku kembali kok tersusun rapi. Nggak apa-apa. Bisa kembali, bisa juga Tuhan kembalikan lewat cara lain nanti. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu? Gak apa-apa. Jangan sampai gara-gara diambil 100 juta, ditipu 100 juta, Anda akan keluar 200 juta. Kok bisa? Kemoterapi. Dipendam kanker. Rugi loh. Dibohongin 100 juta. Tapi akhirnya Anda keluar lebih dari itu. Pernikahan Anda penuh dengan stres. Anak-anak bertumbuh dewasa yang harusnya 100 juta untuk beli kembali kebahagiaannya. Itu sepatutnya. Anda izinkan kehidupan anak Anda porak-poranda karena papanya stres melulu tiap hari marah-marah. Sayang kan? Akhirnya ujungnya 100 juta itu tidak ada apa-apanya dibanding kerugian lebih besar. Mending rugi sebentar. Mungkin mending rugi sebentar daripada kita merugi total. Kadang-kadang kalau kita bisa untung lebih banyak, kenapa tidak? Ayo, coba. Kalau saya jual pangsit mie. Kalau saya bisa jual pangsit mie 1 mangkok 1 miliar, ya saya jual 1 miliar. Tapi siapa yang mau beli, ya kan? Mau, kalau mau saya buatin. Tapi kan harus sepantasnya. Tapi kalau di dalam bisnis, kalau Anda bisa untung lebih, ya harus untung lebih. Lebih banyak. Tapi jangan sampai terlalu banyak, sampai orang-orang nek-nek gak mau kembali ke sana. Ya kan? Tapi ada waktunya, ukurannya bukan lagi untung atau lebih untung. Ada waktunya, takarannya adalah mana yang rugi, mana yang lebih rugi. Kalau di dalam dunia tidak ada untung, Anda sudah merugi, pilihlah yang rugi, bukan yang lebih rugi. Supaya nanti Anda bisa untung kembali. Saya ulang. Orang itu harus menaruh, orang untuk bahagia itu gak boleh muluk. Dia harus bisa lihat situasi dengan perspektif Tuhan Yesus ketika dia tahu dia dalam dunia untung. Dia mau untung lebih, jangan serakah. Anda tidak punya uang, Anda mau semua proyeknya, tidak punya cash flow, justru bulat semuanya karena hutang, padahal proyeknya jalan, tapi akhirnya karena gara-gara cash flow Anda bangkrut. Bisa terjadi begitu. Jangan serakah. Tetapi kalau ini juga bukan lagi dunianya untung-menguntung. Anda dalam dunia merugi, hancur-hancuran, Anda ditipu. Pilihlah yang rugi, jangan yang lebih rugi. Karena Anda lebih dekat kepada untung setelah itu. Itulah hikmat Allah. Tidak apa-apa, kata Paulus. Aku memilih untuk sukacita. Toh semua ini bisa kupakai kembali untuk memajukan visi misiku. Orang kayak Paulus gini, saya angkat topi. Saya kagum. Inilah yang disebut bahagia adalah pilihan. Orang ini punya komitmen jelas bahwa aku memilih bahagia dalam hidup ini. Sebab mati, kita nggak baca tadi ayatnya, adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Anda diberkati Tuhan hari ini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan, katakan dengan iman. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji hormat syukur terima kasih kepada Engkau. Sebelum kita doa berkat, saya dikerjakan Tuhan yang saudara yang berulang tahun selama 2 minggu ini bisa angkat tangan. Saya akan mendoakan. Ada lagi yang selama 2 minggu, ya minggu depan, ya minggu ini dan minggu lalu. Angkat tangan. Ada yang berulang tahun? Ya, ya mari sebelahnya dukung dalam doa. Tuhan terima kasih. Biarlah di hari ulang tahun, baik minggu lalu maupun minggu sekarang, Tuhan urapi mereka. Untuk di ulang tahun ini mereka tahu bagaimana mengucap syukur. Mereka tahu hidup dalam kesukaan. Dan Kau jamah mereka. Untuk mereka semakin memiliki hubungan intim dan bergaul lebih akrab dengan Kau. Jamah kalau mereka ada masalah Kau buka jalan. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap ulang tahun. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang semakin mereka bertumbuh lebih lagi akan pengenalan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh terima kasih kami berbahagia. Kami mulai sungguh segala keadaan, segala kuasa darah Yesus, ada roh takut khawatir akan situasi dan sebagainya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah mereka fokus kepada Engkau, fokus kepada firman Tuhan. Di situ kekuatan, sehingga saudara firman-Mu dengan tinggal tenang dan percaya. Letak kekuatan mereka, mampukan mereka berakar, bertumbuh, berbuah lebat yang baik. Jamah yang sakit sudah Engkau sembuhkan oleh pilihan Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka, ada kerukunan, kebahagiaan, keharmonisan. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayan mereka, berkati studi mereka, dan apa yang mereka butuhkan kecukupan berlimpah. Kalau sebentar kami pulang dengan penyertaan tiba salam masih damai sejahtera sepanjang minggu depan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk seluruh panitia pemilu, untuk mereka bertindak jujur, bertindak adil dan tidak memihak, sehingga hasil tahun 2022 kami boleh mendengar good news, sehingga orang yang tepat yang Kau pilih yang akan berdampak kepada bangsa kami ini, bangsa di dalam nubuatan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Dan Roh Kudus yang akan memimpin, membawa saudara kepada keberhasilan demi keberhasilan, kepada keberuntungan, kepada kebahagiaan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.